Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, tahukah Anda apa yang dikatakan Rasulullah SAW bagi orang yang mendirikan sholat 5 waktu dengan baik? Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagi orang yang mendirikan sholat 5 waktu dengan baik, bagaikan seorang yang di depan pintu rumahnya ada sungai, lalu dia mandi di dalamnya sehari semalam sebanyak 5 kali sepanjang hidupnya. Dengan demikian, apakah akan ada daki di badannya yang akan tersisa? Perumpamaan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari ini menunjukkan bahwa sholat yang baik dan khusyuk dapat menghapus dosa-dosa manusia. Kekhusyukan sholat seperti apa yang dimaksud? Apakah kekhusyukan itu jika terganggu, baik gangguan dari orang lain atau dari diri sendiri, bisa mengakibatkan batalnya sholat? Pemirsa, episode Tanya Khazanah kali ini menjawab persoalan-persoalan yang mengganggu kekhusyukan sholat kita. Terkadang masih sering kita temui orang yang sholat sambil melakukan aktivitas lain. Misalnya, sambil menggendong bayi, memindahkan anak dari satu tempat ke tempat yang lain agar tidak mengganggu jamaah sholat lain. Bukankah yang demikian ini mengganggu kekhusyukan sholat? Jika demikian, bagaimana dengan sholatnya? Apakah tetap sah? Para ulama membagi bentuk aktivitas di dalam sholat seseorang dalam 2 bentuk. Pertama, apabila aktivitas atau gerakan tersebut adalah gerakan yang semisal dengan gerakan yang dianjurkan dalam sholat, seperti rukuk dan sujud, akan tetapi dia melakukannya pada tempat yang tidak dianjurkan dan dengan kesengajaan, misalnya melakukan rukuk 2 kali atau menambah sujud menjadi 3 kali, maka sholatnya menjadi tidak sah. Sebab dengan begitu, ada unsur kesengajaan dan mempermainkan tata cara sholat. Namun, jika hal tersebut dilakukan tanpa sengaja, semata-mata karena lupa, seperti menambah jumlah rakaat, maka sholatnya tetap sah. Akan tetapi, dia harus melakukan sujud sahwi sebagai penebusnya, yaitu sujud sebelum salam. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mendirikan sholat zuhur 5 rakaat. Kemudian setelahnya, beliau melakukan sujud sahwi tanpa mengulangi sholat zuhur dari awal. Bentuk kedua, jika jenis aktivitas gerakan dalam sholat di luar jenis gerakan yang diperintahkan di dalam sholat, misalnya memukul dan berjalan, maka ulama fiqih membagi hukumnya sebagai berikut. Apabila gerakannya terhitung banyak tanpa alasan yang mendesak, maka gerakan semacam ini bisa membatalkan sholat. Adapun jika gerakan yang terhitung banyak itu dilakukan dengan alasan terpaksa atau mendesak dan karena kebutuhan penting, seperti misalnya melangkahkan kaki karena ada binatang berbisa di tempat sholatnya, atau karena dia sholat di kendaraan sehingga membutuhkan gerakan tangan untuk mengendalikan, maka aktivitas gerakan semacam ini, meskipun dalam gerakannya dalam jumlah yang banyak, tidak membatalkan sholat dan sholatnya tetap sah. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mendirikan sholat sambil menggendong cucunya, Umamah. Maka ketika hendak sujud, beliau meletakkannya, dan ketika hendak berdiri, beliau mengambilnya kembali. Juga dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW memerintahkan agar membunuh al-aswadain atau ular dan kalajengking, walaupun di dalam sholat. Bahkan Imam Abu Daud meriwayatkan, Nabi SAW pernah melepas kedua sandalnya dalam keadaan sholat. Bagaimana jika orang sholat melakukan gerakan melebihi 3 kali gerakan? Seperti menggaruk-garuk bagian tubuh, melipat lengan baju, atau membetulkan sajadah? Apakah bisa membatalkan sholatnya?
Masalah ini memang sering disalah mengerti oleh sebagian masyarakat. Mereka berkeyakinan jika melakukan gerakan 3 kali dapat membatalkan sholat. Padahal, baik Al-Quran maupun hadis tidak ada yang menyebutkan demikian. Bahkan tidak ada aturan itu. Hanya saja, memang ulama menyinggung soal gerakan banyak dalam sholat. Banyak di sini maksudnya berapa? Berkenaan dengan hal ini, Imam As-Suyuti, seorang ulama mazhab Syafi'i, menyebutkan satu kaedah. Setiap perkara yang didatangkan oleh syariat secara mutlak tanpa batasan, maka ketentuannya dikembalikan kepada uruf atau norma yang berlaku di masyarakat. Imam An-Nawawi bahkan menyebutkan lebih gamblang. Jumlah banyaknya gerakan yang mengganggu sholat tergantung pada pemahaman atau norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, seandainya gerakan yang melebihi 3 kali bagi suatu masyarakat dianggap banyak, seorang yang bergerak lebih dari 3 kali tanpa ada kebutuhan yang penting, maka sholatnya kurang sempurna, atau bahkan bisa menjadi tidak sah. Dari paparan ini, maka dapat kita ketahui bahwa aktivitas gerakan dalam sholat seperti menggaruk, memperbaiki lengan baju, atau memperbaiki sajadah tidak membatalkan sholat walaupun terhitung banyak. Dengan catatan, selama gerakan tersebut memang dia lakukan karena kebutuhan, bukan sekedar iseng atau usil. Lalu bagaimana dengan bergerak mengisi shaf yang kosong di depan saat sholat berlangsung? Dia melangkah lebih dari 3 kali atau bergeser untuk merapatkan shaf. Apakah tidak mengganggu keabsahan sholat? Merapatkan shaf dalam sholat berjamaah adalah suatu kewajiban. Hal ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi SAW pernah mengancam siapa saja yang tidak meluruskan dan merapatkan shafnya dalam sabdanya, "Luruskanlah shaf-shaf kalian, atau jika tidak, maka Allah akan mempertentangkan antara wajah-wajah kalian." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang dimaksud dengan mempertentangkan antara wajah-wajah kalian adalah bahwa Allah akan menjadikan perselisihan dan permusuhan di antara hati kalian karena tidak meluruskan shaf. Sebab ketidakkompakan bentuk lahiriah dalam berjamaah dapat memberikan efek tersendiri ke dalam masing-masing batin manusia. Jika demikian, maka melangkah guna mengisi shaf yang kosong di depan adalah hal yang dianjurkan. Adapun gerakan langkah yang lebih dari 3 kali tersebut tidak dipandang sebagai pencedera kesempurnaan sholat. Demikian juga dengan gerakan bergeser dengan tujuan merapatkan shaf yang masih renggang sama sekali tidak menjadikan sholat menjadi makruh. Tidak pula membatalkan sholat. Sebab semua gerakan tersebut dilakukan karena kebutuhan. Bahkan memenuhi kewajiban merapatkan shaf. Karena sudah menjadi kebutuhan primer untuk sebagian kalangan sehingga kerap kali handphone selalu dibawa penggunanya, bahkan ke tempat sholat. Jika berdering, bahkan sangat mengganggu jamaah lain. Apakah yang harus dilakukan dalam keadaan seperti ini? Bolehkah dia mematikan handphonenya? Ataukah dia harus membatalkan sholatnya terlebih dulu, mematikannya, kemudian memulai sholat dari awal lagi? Semua hal yang berpotensi mengganggu kekhusyuan sholat pada dasarnya mesti dijauhi. Termasuk salah satunya membiarkan handphone dalam keadaan on. Terlebih jika yang akan terkena dampak gangguannya adalah orang banyak. Islam mengajarkan budi pekerti sangat tinggi, yaitu tidak dibenarkan membuat orang lain tidak nyaman, apapun bentuknya, baik kepada diri sendiri atau atas orang lain. Nabi SAW bersabda, "La darara wa la dirar." Semua bentuk kemudaratan ditiadakan dan semua bentuk usaha pemudaratan ditiadakan. Hadis riwayat Malik dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, jika sholat sedang berlangsung, tiba-tiba handphone kita berdering dengan nada yang mengganggu, maka harus mematikan langsung handphonenya
tanpa harus membatalkan sholatnya terlebih dulu. Gerakan yang dia lakukan saat mematikan handphonenya tidak membatalkan sholat, sebab gerakan tersebut dia lakukan karena kebutuhan mendesak. Mungkin karena kurang khusyuk atau karena terlalu khusyuk, seorang imam sholat lupa dengan jumlah rakaat sholatnya. Dalam kondisi demikian, apa yang harus dilakukan makmum? Bolehkah dia mengingatkan imam? Jika boleh, bagaimanakah cara mengingatkan imam? Imam yang lupa jumlah rakaatnya itu wajar, karena memang setan selalu mengganggu kekhusyukan sholat seseorang. Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim bersabda, setan datang kembali sehingga ia membisikkan antara seseorang dengan jiwanya. Dia berkata, ingatlah ini, urusan yang belum pernah ia ingat sebelumnya, sehingga akhirnya orang tersebut menjadi tidak tahu berapa rakaatkah dia sholat. Dalam kondisi ini, seorang makmum boleh menegurnya atau mengingatkannya. Bagaimana caranya? Jika makmumnya laki-laki, caranya dengan mengucapkan tasbih, Subhanallah. Makmum perempuan juga boleh menegur imam, namun tidak boleh dengan ucapan, tapi boleh dengan menepukkan tangan. Tata cara inilah yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Membaca tasbih untuk makmum lelaki dan tasfiq atau menepuk tangan untuk makmum wanita. Akan tetapi, jika imam tidak menghiraukan teguran makmum karena berkeyakinan dirinya tidak lupa, maka ulama fiqih memberi dua pilihan yang boleh dilakukan oleh makmum, antara menunggu atau ikut bersama imam. Makmum boleh menunggu, dalam artian dia tetap duduk dalam rakaat terakhir dan membiarkan imam melanjutkan satu rakaat yang lebih tersebut. Kemudian ikut salam bersama dengan imam. Atau boleh juga makmum mengikuti imam pada rakaat yang lebih tersebut, namun harus disertai keyakinan bahwa rakaat tersebut adalah bagian yang lebih dari imam, dan selanjutnya nanti dia melakukan salam bersama dengan imam. Dua pilihan itu sama-sama boleh dilakukan makmum, namun yang lebih baik hendaknya makmum tetap mengikuti imam pada rakaat lebih tersebut. Seperti inilah yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Seperti dalam riwayat Al-Bukhari, Rasul SAW sholat zuhur 5 rakaat. Para sahabat ketika itu mengikuti Nabi dan mereka tidak diperintahkan agar menunggu duduk. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang imam sholat ditunjuk agar dia diikuti. Bila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dan jika imam ruku, maka rukuklah kalian. Dan jika imam sujud, sujudlah. Dan jika imam sholat berdiri, maka berdirilah kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika lupa rakaat terjadi pada orang yang sholat sendirian, seperti sholat zuhur misalnya, dia ragu apakah baru rakaat ketiga atau sudah masuk rakaat 4. Maka apakah yang harus dilakukan? Ketika orang sholat zuhur ragu dengan jumlah rakaatnya, apakah dia baru memasuki rakaat yang ketiga atau sudah rakaat yang keempat, maka yang harus dia lakukan ialah membuang rasa ragunya, lalu mengambil keputusan apa yang diyakininya benar. Jika ia yakin baru 3 rakaat, maka harus menggenapkan 1 rakaat lagi. Tapi jika ia yakin sudah 4 rakaat, maka ia harus mengambil keputusan duduk tasyahud akhir. Nanti sebelum salam, dia melakukan sujud sahwi. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, apabila kalian ragu di dalam sholatnya, sehingga tidak mengetahui berapa rakaatkah dia telah sholat, apakah 3 ataukah 4, maka hendaknya lah dia membuang keraguannya, dan hendaklah dia mengambil keputusan atas apa yang dia yakini. Lalu kemudian nanti dia sujud 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka kami genapkan sholat itu baginya.
Dan jika ternyata dia sholat 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut sebagai hinaan untuk setan. Dari hadis inilah kemudian para ulama menyarikan sebuah kaidah hukum. Al-yaqinu la yazalu bisyak. Artinya, sesuatu yang telah diyakini tidak bisa dihapuskan dengan sekedar rasa ragu-ragu. Seorang muslim wajib menjawab salam saudaranya. Masalahnya, jika seseorang sedang sholat lalu ada tamu datang sambil mengucapkan salam, haruskah ia menjawab salam tamunya? Ataukah ia membatalkan sholatnya kemudian menjawab salam tamunya? Dalam kondisi ini tidak perlu membatalkan sholat lalu menjawab salam. Yang perlu dilakukan adalah tetap melanjutkan sholatnya tanpa harus menjawabnya. Nanti jika sudah selesai sholat, sementara tamunya masih berada di depan rumah, maka ia baru menjawabnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengajarkan dengan isyarat gerakan jari tangan, sekalipun tamunya tidak melihat. Beberapa riwayat hadis menerangkan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Suhaib radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu ketika aku melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat, lalu aku ucapkan salam kepadanya. Beliau hanya menjawab salamku dengan isyarat dengan jari-jari beliau. Lalu bagaimanakah hukumnya orang mengucapkan salam padahal ia tahu yang diberi salam itu tengah sholat? Dalam banyak riwayat hadis disebutkan beberapa orang sahabat Nabi pernah mengucapkan salam kepada beliau ketika dalam sholat, sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa boleh hukumnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Namun sangat penting untuk diingat, apabila dengan ucapan salam itu membuat orang yang sholat menjadi terganggu kekhusyuannya, maka lebih baik menunda mengucapkan salam kepadanya sampai sholatnya selesai. Khusyuk di dalam sholat adalah amalan yang terpuji. Bahkan kekhusyuan dalam sholat merupakan salah satu ciri orang beriman. Allah berfirman, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Khusyuk maknanya bersikap tenang tanpa gerakan, baik itu gerakan tubuh atau gerakan hati. Khusyuknya hati maksudnya ialah konsentrasi dan terfokusnya sebuah pikiran dan angan-angan hanya kepada Allah, sembari mengingat dan menyadari keburukan dan dosa-dosa yang memenuhi diri kita. Ketika hati telah khusyuk, maka anggota tubuh lainnya pun akan mudah mengikuti. Sebab hati adalah raja, kebaikan dan keburukan berpijar darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam tubuh ada sebuah organ. Jika organ ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika organ tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Organ itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Tokoh besar di zaman tabi'in melihat seorang tengah sholat dalam keadaan tidak tenang, banyak melakukan gerakan-gerakan yang bukan bagian dari gerakan sholat. Beliau pun berkata, seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya anggota badannya pun akan menjadi khusyuk. Pemirsa, semoga episode Tanya Khazanah yang memaparkan masalah pencuri kekhusyuan sholat bisa menjadi tambahan ilmu dan bekal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.